Oke, selamat pagi. Apa kabar? Selamat siang, Sobat Kompak Lovers. Hari ini 27 Mei, hari Selasa ya. 27 Mei 2025 ya. Podcast ini ada setiap hari Senin sampai Kamis saja. Kita mulai tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Ya, bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati ya, sesuai dengan amanat agung ya di Matius 28 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan juga Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 ya, agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, jadi firman Tuhan adalah kebenaran ya, the highest authority, otoritas yang tertinggi ya. Jadi semua orang, gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada firman Tuhan, harus tunduk pada Alkitab, karena Alkitab adalah ya dan amin ya. Sebelum kita mulai acara podcast, kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk kembali hadir dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih untuk setiap tangan Bapak yang memelihara kami sampai hari ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya podcast Kompak Siang ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar, setiap kisah yang dibagikan menjadikan berkat dan kekuatan bagi setiap pendengar. Kami berdoa secara khusus buat narasumber kami, Ibu Ota, ya, Ibu Carlota Sumenak, Bapak yang sudah menyertai setiap langkah hidupnya. Kiranya Bapak juga yang memampukannya untuk terus bersaksi dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Tuhan, pakailah podcast ini untuk menyentuh hati yang sedang lelah, menguatkan jiwa yang hampir menyerah, dan meneguhkan iman mereka yang sedang bertanya-tanya akan kehadiran Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai podcast ini. Amin. Alright, Sobat Kompak dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali kita kembali bertemu dalam podcast Kompak Siang, ya, podcast yang menghadirkan kisah nyata penuh inspirasi dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah badai kehidupan. Ya, saya sapa dulu, ada Pak Bambang nih. Ya, selamat siang Pak Bambang, selamat bisa hadir di. Ya Pak, selamat siang, Tuhan memberkati. Mantap Pak Bambang, ya, dalam kesibukannya Pak Bambang selalu menyempatkan. Ya Pak. Ya, hari ini Selasa 21 Mei ya, jam 12 siang kita akan mendengar sebuah kisah yang luar biasa ya, dari seorang wanita, ya, wanita biasa dari Ambon, Maluku ya. Kisah seorang perempuan yang kuat yang bernama Ibu Carlota Sumenak ya, seorang ibu dari 7 anak yang melewati hidup dengan ujian demi ujian, enggak pernah berhenti. Ujian belum satu belum selesai, ujian ada lagi, ujian terus bersilih berganti dari kehidupan rumah tangga Ibu Ota ini ya. Ya, kehidupan rumah tangga yang pertama yang bergantung pada hasil kebun cengkeh, menghadapi tragedi konflik Ambon tahun 99 ya, sampai akhirnya bekerja sebagai ART ya, untuk ya menyambung hidup ya. Suaminya yang pertama meninggal, ekonomi betul-betul terpuruk dari
dan dalam situasi yang seperti ini ya, Ibu Ota pun sempat kecewa pada Tuhan. Rasanya seperti berdoa terus, tapi kok Tuhan diam. Kok Tuhan rasanya bersembunyi. Rasanya Tuhan tuh nggak adil. Saya anak Tuhan, kenapa seperti ini? Orang yang nggak kenal Tuhan kok enak hidupnya, malah makin kaya, makin sehat. Namun perjalanan hidup belum berhenti di situ ya. Pernikahan kedua dari Ibu Ota pun datang dengan tantangan baru. Tapi justru di tengah keputusasaan, Tuhan mulai buka jalan. Lewat apa? Lewat panggilan pelayanan sosial dari LSM ya. Ya, lewat panggilan sosial, pelayanan sosial ini Ibu Ota dipakai Tuhan menjadi alatnya, dan di sanalah Ibu Ota mengalami pertobatan sejati dan hidup baru di dalam Kristus. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bu Ota ya? Bagaimana ia bertahan ketika doa terasa tidak dijawab, dan bagaimana akhirnya Tuhan menjadikan hidup Bu Ota berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Tetaplah bersama kami, tetaplah stay tune bersama-sama kita di podcast Kompak Siang, dan bersiaplah diberkati lewat kesaksian yang jujur dan penuh pengharapan dari Ibu Carlota Sumenak. Ya, tetaplah bersama kami ya, tetap stay tune ya. Narasumber Ibu Ota ya sudah hadir. Bentar saya kasihkan layar utama ya. Ya. Alright, selamat siang Ibu Ota. Welcome to the Room of Revival, ruang kebangkitan. Ya, bisa Bu Ota bisa perkenalkan secara singkat ya tentang keluarga ya. Mungkin teman-teman yang di virtual Zoom ya belum mendengar ya. Siapa Bu Ota ini? Adik dari Ibu Joyce yang kemarin bersaksi kan? Ini adik kandungnya. Nah, dia rindu untuk menyaksikan dan mempermuliakan nama Tuhan ya, rindu untuk bersaksi di podcast ini ya. Kita bisa ceritakan Ibu Ota ya, apa kegiatan Ibu Ota dan saudara kandung berapa ya, ayah ibu apakah masih ada, ceritakan. Mari siapkan hati kita untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Ya, silakan Bu Ota, perkenalan diri secara singkat. Terima kasih Pak Andre dan sahabat Kompak yang lainnya. Selamat siang dan shalom. Salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus. Saya diberi kesempatan gabung dengan sahabat Kompak di siang ini untuk bisa bersaksi tentang kehidupan saya yang hampir-hampir saya lari dari Tuhan. Kalau memang dikatakan lari, iya saya lari dari Tuhan. Tapi puji Tuhan di siang ini saya ada bersama-sama dengan sahabat Kompak. Amin. Saya lahir dari keluarga yang sangat taat pada agama, Gereja Protestan Maluku. Ini mama saya. Nah, puji Tuhan, Mama masih sehat ya, Mama ya? Puji Tuhan, sudah 82 tahun. 82, Mama saya. Keren. Ya. Saya lahir nomor 7 dari 12 bersaudara. 12 bersaudara ya, teman-teman. Perhatikan ini ya, Ibu Ota ini dari 12, dia nomor 7. Kalau Ibu Joyce nomor 3 ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ibu Joyce nomor 3. Ini saudara kandung nih. Beda, kemarin Ibu Joyce, sekarang Ibu Ota. Orang dipikir, kenapa lagi? Kenapa Ibu Sumenak? Ini beda lah. Ini adik kandungnya. Oke, lanjut, silakan. Kami dididik dengan ketaatan pada Tuhan. Dengan seiring waktu berjalan, saya menikah dengan seorang laki-laki biasa, tidak punya pekerjaan. Karena saya kecewa, ingin menjadi seorang perawat. Ketika itu saya
tes untuk menjadi seorang perawat tapi tidak lolos. Makanya saya kecewa dan langkah-langkah itu saya ambil. Saya menikah dengan seorang laki-laki dan dikaruniai anak-anak saya. Ya. Dan Apa? kehidupan Sebentar, apa yang menyebabkan Pak Bu Ota berpikir mau kawin sama laki-laki tapi laki-laki nggak punya kerjaan? Apa yang ada di ya, pikiran waktu itu? Silakan. karena waktu itu pikiran saya, masa teman-teman saya yang dikatakan tidak punya IQ yang begitu baik, kok kenapa waktu sama-sama tes mereka lolos dan saya tidak, seperti itu. Saya kecewa Oke. sama Tuhan Kecewa sejak sama. itu. Ya. Rasanya Tuhan tidak adil ya? Ya, Oke. Ya, masuk akal. saya menikah dengan seorang laki-laki yang juga cuma lulus SMA. Tapi dia punya dusun cengkih dan dusun kelapa sama dusun coklat yang begitu banyak. Oke. Oke. Dan dari situlah kami menghidupi anak-anak kami. Tetapi seiring waktu berjalan, tragedi kemanusiaan 99 itu yang menghancurkan segala harapan kami, segala apa yang kami cita-citakan buat anak-anak kami. Ya. Itu pun membuatkan kami harus ada di tempat pengungsian. Tinggal bersama keluarga, bersama orang tua di tempat pengungsian, Pak Andre. Ya. Dan teman-teman, seiring waktu berjalan karena kehidupan ini mendesak, apa yang harus kami beri kepada anak-anak kami? Punya masa depan ada, sehingga saya harus bekerja sebagai ART pada salah satu keluarga. Di situ kami jauh dari Tuhan. Ya, apa tetap ada rasa kecewa kepada Tuhan waktu itu ya? Masih ya? Ya. Masih. Iya. Oke. Iya. Tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang menguatkan. Mungkin teman-teman komunitas gereja atau apa kayak, atau mungkin ya, saudara, tidak ada yang menguatkan ya? Iya. Atau mungkin Ibu Ota nggak membuka diri atau curhat supaya bisa saling dikuatkan? Enggak, dipendam sendiri mungkin ya? Bagaimana? Iya. Waktu itu kami ditolak oleh sektor-sektor kami yang ada di sini, Pak Andre. Apa dan alasannya? Alasannya ditolak? Kami harus membawa surat keterangan dari jemaat kami yang telah tergusur oleh tragedi kemanusiaan ini. Oke. Dan kami tidak lalu bergabung dengan GPM. Keluarga kami bergabung dengan gereja, aliran gereja saudara. Oke. Cuma asal-asalan, Pak Andre dan sahabat yang lainnya. Kami pergi ya setiap waktu. Tapi kami, menurut saya, jauh daripada Tuhan. Memang di situ diajarkan juga seperti di GPM, punya Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, dan seperti di sini. Tapi jiwa dan harapan saya tidak seperti itu berserta keluarga. Sehingga waktu berjalan, suami saya meninggal. Itu membuat saya lalu benar-benar terpuruk, Pak Andre. Ya, apakah karena terpuruk? Apa karena pertama ditolak oleh gereja GPM, apa gerejanya Bu Ota waktu pertama ya, sekaligus ekonomi sudah sulit, suami meninggal, sudah lengkap penderitaannya. Rasanya Tuhan di mana? Itu yang dirasakan, Kak? Ya, Pak Andre. Oke, tapi tetap berdoa atau sudah bosan berdoa? Sudahlah, nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah Tuhan-Tuhanan, atau gimana? Saya suam-suam untuk berdoa, Pak Andre. Suam-suam kuku ya, kadang nggak berdoa, kalau enggak lah ya, malas lah ya. Nggak penting lah, berdoa itu nggak penting. Ya, Iya, Pak Andre.
Tuhan itu jadi tidak Iya. penting. Ya, Iya. oke. Lanjut, silakan. Saya bekerja sebagai ART di salah satu keluarga. Keluarga itu keluarga perempuannya itu, majikan perempuan saya itu punya mama agama Muslim, Andre. Lengkap sudah ya. Oke. Kalau majikan saya itu sangat baik dengan saya, Oke. tetapi mamanya itu loh Pak Andre, yang seringkali kalau saya terlambat karena mesti lihat anak-anak dulu ke sekolah, Oke. harus siapkan makan mereka, baru saya pergi bekerja. Kalau sudah sampai di sana, saya dikatain dengan segala macam perkataan. Ya. Oke. Eh, Ya. pada saat kira-kira berapa lama Bu Ota dalam keadaan kecewa sama Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu bersembunyi. Seolah-olah Tuhan itu diem. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Itu yang dirasakan kan? Nah, oke, perhatikan teman-teman ya. Saat seperti itu bisa terjadi pada setiap kita loh. Ya, jangan hanya kepada Bu Ota aja, juga kepada kita, ya. Itu sepertinya normal. Sepertinya Tuhan membisu. Sepertinya Tuhan tidak ada. Ya, karena melihat orang lain kok enak. Nggak percaya Tuhan kok hidupnya enak. Apakah itu yang ada di pikirannya Bu Ota waktu itu? Iya, Pak Andre. Ya, oke. Kapan titik balik dari Ibu Ota? Begitu Ibu Ota titik balik, wah, saya sudah bersalah. Saya seperti anak bungsu yang sudah terhilang di Lukas 15 ya. Kalau Anda teman-teman baca ya, Lukas 15. Anak bungsu yang terhilang. Dia memfoya-foyakan harta warisan ya, yang sebetulnya belum waktunya diterima, tapi dia minta jatah. Seperti anak bungsu yang foya-foya, terhilang, tidak percaya Tuhan, tapi anak hilang itu kembali. Nah, kapan kembalinya Ibu Ota ya kepada Tuhan? Kira-kira kapan dan pada waktu apa? Silakan. Seiring waktu berjalan dari 99 sampai 2012, anak saya yang tua yang sementara kuliah juga meninggal. Wow. Itu membuat saya lalu sangat lari jauh daripada Tuhan. Tapi Wow. ketika itu saya satu malam saya tidur, Pak Andre. Saya tidur dan saya bermimpi. Saya bermimpi beri satu surat. Satu surat, tidak tahu itu dari siapa, hanya yang saya lihat itu tangan. Dan di dalam surat itu saya buka ternyata ada tertulis Filipi 4 ayat 13. Segala perkara ya. Okay. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, itu berupa tulisan ya? Ya, Pak Andre. Jangan-jangan Ibu Joyce yang kakaknya yang menulis atau siapa? Tidak tahu Pak Andre, itu di dalam mimpi saya. Oh, di dalam mimpi. Oke. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika saya bangun, saya buka Alkitab, ternyata iya, dan saya baca itu. Kemudian saya mulai menyadari bahwa ketika segala sesuatu yang terjadi ketika saya jauh daripada Tuhan, rasa-rasanya saya tidak mampu untuk dapat menyelesaikan persoalan yang kecil maupun yang besar, Pak Andre. Oke. Dan mulai saat itu saya lalu berdoa dan setiap waktu saya berdoa sambil saya buka Alkitab, dan bukan secara keseluruhan saya membacanya, tapi ketika saya berdoa dan membuka Alkitab, saya bisa dapat membaca satu bagian Alkitab, dan sepanjang itulah saya mulai kembali, dan saya dipilih menjadi majelis jemaat, dan kebetulan di dalam Komnas Perempuan yang membutuhkan seorang seperti saya, Ibu Joyce selalu merekomendasikan saya untuk terlibat di dalam Komnas Perempuan itu, berjuang untuk
memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Dan disitulah saya merasakan betapa ketika saya jauh daripada Tuhan, keluarga saya tidak diberkati, dan ketika saya dekat dengan Tuhan, sekalipun suami saya yang kedua ini ada dalam penderitaan sakit-sakit, tapi puji Tuhan, apa yang saya minta dan pinta dari Tuhan, tetap Tuhan jawab itu. Ya, ya. Oke, Bu Joyce. Jadi titik baliknya pada waktu tahun 2012, betul? Ya, oke. Pada waktu 2012 kebetulan, ya tidak ada kebetulan ya Tuhan berbicara lewat mimpi, lewat ayat Filipi 4:13 ya. Dan Bu Joyce, Bu Ota rindu apa isinya itu Filipi 4:13 kan? Ya, disitulah Ibu Joyce sepertinya disadarkan dari mimpi, benar? Oke ya, teman-teman. Sudah mulai banyak ini. Ada Bu Arianca, selamat siang, Balikpapan. Ibu Hana Nababan, Batam, selamat siang Batam. Ibu Ria Worang, Itali, selamat siang Itali. Selamat siang Ibu Ria. Shalom. Ada Pak Gindo. Ada Pak Gindo. Selamat siang. Selamat siang Pak Gindo. Dari mana ini? Jakarta kah? Pak Gindo, selamat siang Pak Gindo. Dari Jakarta. Jakarta, oke, selamat siang ya, Pak Gindo. Lagi di jalan, ya lagi di jalan. Dari saya dari Jakarta Pak. Terima kasih. Oke, alright. Oke, ada Melani dari Depok. Alright, ya bagi Bapak kalau semuanya. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, ya kita ada di podcast yang ini ada setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai pukul 12 ya. Mulai pukul 12 kita akan tetap on time. Jadi usahakan teman-teman bisa hadir on time supaya tidak ketinggalan, supaya tahu ceritanya ya. Oke, Bu Ota, saya kembali ya. Titik balik pada waktu 2012 ya. Sehingga merasa Tuhan ternyata tidak diam. Ya. Ia sedang membentuk. Ya, membentuk siapa? Membentuk Ibu Ota. Apa yang dibentuk? Otot-otot rohani. Ya enggak? Baru sekarang baru ternyata waktu dibentuk enggak enak. Ya toh? Persoalannya kan itu alat Tuhan kan untuk mendewasakan iman kita, membentuk karakter kita dan membawa kita semua semakin serupa Kristus ya kan? Ya enggak? Nah, disinilah. Iya, Pak. Disinilah bukan soal siapa yang paling cepat di awal. Enggak, tapi siapa yang selesai dengan setia. Itu poinnya. Tuhan seolah-olah diam, Tuhan seolah-olah bersembunyi, Tuhan seolah-olah tidak adil. Kan begitu pikiran kita kan? Tapi Tuhan itu sedang merenda, sedang membentuk proses. Kita nggak suka diproses, gitu. Kita maunya cepat naik kelas, itu mau kita kan? Tidak enak diproses. Kalau diproses, jangan banyak protes supaya ada progres, ya nggak? Oke, Bu Ota, coba ceritakan selanjutnya apa yang terjadi. Silakan. Iya. Ketika saya disurati oleh Komnas Perempuan, kan saya juga bukan kurang suka ya Pak Andre, ketika tragedi kemanusiaan itu saya sangat tidak suka itu keluarga orang-orang Muslim Pak Andre. Jadi saya menutup diri dari mereka. Ketika saya dipanggil disurati untuk mengikuti kegiatan di Jakarta, disitulah saya mulai berinteraksi dengan yang datangnya dari Medan, yang datangnya dari Aceh. Sebagian besar itu yang juga di dalamnya itu ada ketuanya Ibu Joyce. Yang ketua LSM-nya. Ketuanya Ibu juga Joyce dengan malah saya. ya. Oke. Ya, dari Maluku saya dengan beliau. Jadi dan disitulah saya Ibu Ota, mulai belajar. Ibu Ota
anak buahnya Ibu Joyce atau beda divisi? Beda, Pak. Beda Beda. ya, beda divisi. Oke, lanjut. Dan di situ saya mulai menyadari bahwa kalau saya menutup diri dari mereka, kapan saya bisa berbagi dengan mereka seperti itu, Pak Andre? Kapan saya bisa menyatakan kasih Kristus itu di dalam kehidupan saya untuk mereka lihat? Oke. Yang saya duduk dan saya bercerita dengan teman saya di Komnas Perempuan itu dari Aceh. Saya bercerita, katanya sana sudah tidak ada lagi gereja, sudah tidak ada lagi yang beribadah. Lalu apa yang dia katakan buat saya, Pak Andre? Dia bilang buat saya di sana mereka memanggil saya Mama Ade karena Ibu Joyce yang kakak, saya yang Ade. Jadi mereka memanggil saya Mama Ade. Oke. Masuk akal. Oke. Iya, teman yang dari Aceh bilang buat saya, Mama Ade, tidak, kalau di sana itu bukan seperti yang Mama Ade bilang. Di sana itu ada loh orang Kristen yang masih bisa beribadah, tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang tidak menginginkan mereka beribadah. Tapi ada sebagian besar yang menginginkan mereka beribadah. Dan disitulah saya tahu bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Kalau memang kita punya niat dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan iman kita untuk terus meminta kepada Tuhan, maka disitulah kesempatan Tuhan kasih buat kita. Amin. Begitu. Ya. Jadi sejak itulah saya mulai, saya tidak bisa lagi menutup diri dari yang lain, dari teman-teman. Setiap kali saya berangkat ke Jakarta, dari 2021 sampai 2023, saya lalu membuka diri. Dan mereka setiap kali ada mau kegiatan jalan, mereka selalu meminta saya untuk berdoa, Pak Andre. Mama Ade kan seorang majelis. Mama Ade bisa nggak? Bisa berdoa. Ya, saya berdoa. Saya minta maaf, saya berdoa menurut keyakinan Gereja Protestan Maluku, karena saya memang utusan dari Maluku, dan saya berdoa. Disitulah mereka bilang buat saya, Mama Ade, ternyata waktu konflik kemanusiaan di Ambon itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ternyata orang Maluku itu mereka punya kata-kata saja yang kasar, ternyata hati lembut seperti Mama Ade. Saya bilang sama mereka, mereka suruh saya nyanyi Pak Andre, nyanyi. Saya bilang sama mereka, yang mau saya nyanyi ini, saya nyanyi lagu Maluku apa saya nyanyi lagu puji Tuhan. Mereka bilang mana-mana saja Mama Ade. Jadi setiap kali kalau waktu jam istirahat, saya diberi waktu untuk menyanyi. Saya menyanyi. Dan satu kali yang paling menyentuh hati saya, Pak Andre, ketika kita makan di dalam hotel. Kegiatan kita biasanya di Hotel Morrissey di Jakarta Pusat. Ini ketuanya Ibu Joyce ini ajak saya, Mama Ade, kita ke emperan kita makan di situ. Ketika kita pergi dan kita makan, ada yang ngamen datang ngamen lagu-lagu dunia lah. Kata ketuanya Ibu Joyce, Mama Ade, ini duit, kalau yang datang nyanyi lagu puji Tuhan, Mama Ade kasih. Tapi kalau yang nyanyi lagu dunia tidak usah kasih. Saya seorang pengasuh, makanya saya bilang sama ketuanya Ibu Joyce, Kakak baik, karena namanya Bayi Hajar. Kakak baik, kenapa harus begitu? Sudah, saya tidak memang saya tidak suka lagu-lagu dunia. Yang saya suka lagu-lagu puji Tuhan. Ya, disitulah saya menunjukkan pada mereka bahwa hidup Tuhan itu yang hidup kita itu, kita harus memberlakukan firman Tuhan
kita serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, dan kita harus mewujudkan apa yang Tuhan mau daripada kita. Oke. Itu Pak Andre. Ya. Oke. Selama berinteraksi ya dengan teman-teman di LSM kan? Waktu itu LSM kan? Nah, oke. Ya, itu lembaga nasional Pak Andre, lembaga nasional. Oke. Kan banyak yang tidak seiman dengan kita. Iya Pak Andre. Ada gak hambatan atau tantangan atau apalah terhadap mereka atau mereka welcome aja? Ada. Ada Pak Andre. Ada. Seperti apa? Ada Coba yang ceritakan. ada yang dari Jawa Tengah kalau tidak salah. Itu Oke. kayaknya kurang suka karena Hmm. memang teman Komnas Perempuan itu berjilbab yang tutup semua. Kayaknya Oke. kurang suka. Memang ada saya dengan sikap-sikap yang kurang enak, dengan kata-kata yang seakan-akan kamu itu punya Tuhan sendiri ya, kamu punya Yesus, saya punya ini. Oke. Itu tidak membuat saya mundur. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang di saat ini perlakuan saya kurang enak dilihat oleh teman saya, tunjukkan pada saya bahwa memang saya tidak sama dengan Tuhan Yesus, tetapi perlakuan saya itu menunjukkan bahwa kasih Kristus itu luar biasa di dalam kehidupan. Ya. Oke. Tapi tidak ada sepertinya protes dari teman-teman yang imannya beda ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman perasaan saja dia tidak suka ya? Ya, dia tidak suka. Oke. Oke, selama berinteraksi dengan mereka, kira-kira ada seperti dikucilkan? Kan saya dengar direkturnya orang yang bukan orang percaya. Apakah ada perasaan sepertinya dikucilkan? Sepertinya saya Bu Joyce orang beriman tuh sepertinya dianaktirikan. Apa ada seperti itu? Silakan. Ada, Pak Andre, ada. Seperti apa? Ya. Silakan. Apa itu? Ketika saya dari sini sama-sama, seakan-akan saya ini pesuruh buat beliau seperti itu. Ya, oke. Nah, saya seperti pesuruh, mau disuruh ke sana, mau disuruh ke sini, mau disuruh ke sana dan ke sini. Kalau memang saya dengan menyatakan sikap yang kurang enak, beliau sudah bilang ini, bilang itu. Oke. Sama adik kita KPI, kakak bayi saya capek. Tidak bisa, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Seperti itu kepada saya. Oke. Tapi Ibu Ota tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh direktur ya? Iya. Ya, kan kita harus taat pada otoritas. Firman Tuhan kan? Yesus saja melayani dong, ya nggak? Yesus datang untuk melayani, bukan dia jadi bos. Kita siapa mau melebihi Yesus, ya nggak? Kita disuruh oke, itu. Saya juga pernah dipelonco gitu ya, saya dipelonco juga di tempat pekerjaan saya. Tapi saya nggak apa-apa, saya juga berprinsip itu. Tuhan Yesus saya datang untuk sebagai melayani, dia membasuh kaki, ya toh. Siapa kita? Nggak mau disuruh. Nah, oke. Apa yang paling yang tidak mengenakan yang diperlakukan dari direktur itu atau siapalah atau atasan lah yang Ibu Ota rasakan? Yang sangat tidak enak. Tidak enak. Ya. Iya. Biasanya dibilang begini, kamu itu mesti berterima kasih karena saya sudah bilang sama Ibu Joyce merekomendasikan kamu datang ke sini, kamu kan digaji, di apapun itu kamu harus taat. Ya, oke. Masuk akal. Ya. Lalu adakah sakit hati di dalam hati Ibu Ade? Nggak ada sakit hati. Nah, ya, nggak ada sakit hati. Ya. Sakit hati karena sejak 2012 anak saya yang tua meninggal dan disitulah saya mulai menyadari saya dibentuk dengan cara begini, diasah imannya sampai pada waktu 2000
2016 yang videonya saya kirim ke Pak Andre Ya. dengan kejadian luar biasa anak-anak di jemaat kami itu terjadi kesurupan. Itu saya sudah boleh siap dengan tantangan apapun karena Amin. saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, Pak Andre. Iya, iya, oke, ya. Oke, teman-teman, perhatikan ya kesaksian dari Ibu Ota ya. Bagi teman-teman yang terlambat ngikutin ya nggak tahu ceritanya. Jadi saya coba rangkum ya kesaksian itu ya. Yang tadinya Ibu Joyce merasakan Tuhan itu nggak adil, ya toh. Tuhan tuh diem, Tuhan tuh sembunyi. Nah, poinnya yang saya dapatkan ya, Tuhan tuh tidak buta, tidak lalai, ya. Jadi apa yang Ibu Otak lihat sekarang itu bukan akhir dari segalanya. Karena hidup ini kan seperti pertandingan, ya enggak? Bukan siapa yang paling cepat di awal, tapi siapa yang selesai dengan apa? Setia. Yang kedua, Ibu Joyce sudah menghakimi Tuhan kan? Tuhan tuh diem, ya enggak? Tuhan tuh sedang bersembunyi, Tuhan tidak diam. Dia sedang membentuk. Ya, terkadang penderitaan itu bukan tanda Tuhan itu jauh, tapi justru tanda Tuhan sedang dekat dan mengolah, memproses hidupnya Ibu Ota. Itu yang saya tangkap ini. Dalam Ibrani 12 ayat 6 ya. Dikatakan kan apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Pernah baca firman itu? Ya, Ibrani 12 ayat 6. Ya, apa yang kita anggap masalah, problem, bisa jadi alat Tuhan untuk mendewasakan iman kita, membentuk karakter kita, dan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang dilakukan oleh Ibu Ota. Enak nggak dibentuk? Nggak enak. Saya tahu itu. Dan yang ketiga, yang saya tangkap dari kesaksian ini ya, Tuhan itu tidak bersembunyi, Bu Ota. Ia sedang memproses dan menguji iman kita. Dan kita perlu diuji. Ngapain diuji? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 kan? Kamu harus ya, sekalipun sekarang kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman Bu Ota. Jadi iman itu bukan dibuktikan saat semuanya sedang baik-baik saja, sedang nggak ada masalah, enggak. Ya enggak? Itu yang dia dialami kan. Sekarang baru ngerti. Waktu tadi nggak ngerti kan? Ya sekarang baru tahu. Nah, ini saya bisa tangkap itu. Jadi iman itu bukan dibuktikan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru saat kita tetap percaya walaupun tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu yang saya tangkap. Ya mudah-mudahan Ibu Joy dan teman-teman yang ada di YouTube channel dan di virtual Zoom yang nggak mengikuti dari awal paham bahwa Tuhan sedang bekerja ya. Ilustrasi yang gampang ginilah. Seorang pelukis ya, pelukis besar sedang mengerjakan lukisan yang megah di balik layar yang besar. Ada anak ya, ada anak yang melihat hanya dari balik tirai kecil lah, jendela kecil lah ya, dan berkata, ini lukisan apa? Nggak ngerti tuh, anak itu nggak ngerti. Hanya coretan-coretan gelap dan aneh. Tapi sang pelukis bicara apa? Tunggu hingga selesai, kamu akan mengerti bahwa setiap goresan ini punya makna. Begitu juga Tuhan kan, yang dialami oleh Ibu Ota. Kadang hidup kita terasa seperti coretan-coretan yang nggak ada artinya, seperti coretan-coretan ngawur. Tapi Tuhan tahu hasil akhirnya. Itu yang saya dapat dari ini. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh buka mikrofon. Ya, ini ada Pak Karel. Silakan bertanya kalau ada mau
ditanyakan. Itu poinnya yang saya dapatkan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya karena nggak ngikuti dari awal. Oke, Bu Ota. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Apalagi yang mau sampaikan? Nanti saya ambil ilustrasinya supaya memudahkan teman-teman yang nggak ngikutin dari awal. Saya bantu. Oke, silakan. Itu luar biasa bagi saya ketika 2012 dan 2016 papa saya meninggal. Dari mana Pak Andri? Saya harus dapat uang. Naik pesawat dengan harga tiket yang 3 juta sekian. Naik pesawat dari mana? Naik pesawat dari mana? Tanimbar. Dari Tanimbar. Papa meninggal di Tanimbar kah? Papa meninggal di Ambon. Di Ambon, terus kenapa dijebak ke Tanimbar? Iya, karena suami saya ini orang Tanimbar, Pak Andre, jadi saya ke sana. Oke. Lalu? Dan saya, puji Tuhan Pak Andre, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu luar biasa, dan dengan pekerjaan suami saya yang buruh lepas, dan saya bisa mendapatkan 6 juta sekian, saya datang bersama suami saya untuk melihat jenazah papa saya di sini, di rumah Ibu Joyce. Itu sangat luar biasa. Papa meninggal apa? Sakit kah? Sakit? Iya, papa sakit. Oke. Dan sepanjang waktu itu, ya, dari ke-7 anak saya, puji Tuhan, semuanya lulus SMA. Dengan kekurangan dan kelemahan saya, memang anak-anak saya tidak mau kuliah. Tapi satu di antara mereka, puji Tuhan, kemarin dia seorang guru SD, puji Tuhan, sudah lolos, dia tes P3K dan sudah lolos. Itu kasih Tuhan luar biasa buat saya. Sekalipun suami saya yang ini ada sakit, Pak Andre, tapi saya lalu hanya berharap pada Tuhan. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kita bukan di luar rancangannya. Pasti ada rancangan damai sejahtera di ujung. Oke, keren ini. Ya, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Siapa Pak Bambang? Silakan. Monggo Pak Bambang. Iya Pak. Saya baru ngomong sama istri tadi. Ada yang silakan. Ya, Ibu. Suara saya dapat didengar. Mantap Pak Bambang. Mantap, menggelegar. Selamat siang semua, Tuhan memberkati. Luar biasa Ibu. Saya mendengarkan bagaimana perjuangan Ibu yang banyak liku-likunya yang sampai membuat putus asa begitu. Sekarang saya melihat Ibu sudah ada kebahagiaan, artinya menikmati berkat Tuhan. Yang perlu saya tanyakan, pada saat mengalami pencobaan yang ujian bukan pencobaan itu arti yang sesungguhnya adalah ujian dari Allah, sehingga Ibu boleh bertahan sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, kira-kira pada saat mengalami krisis, di bawah krisis titik terendah dari pencobaan itu, timbul satu pengharapan. Maka yang saya tanyakan, bagaimana penyebabnya apa, terus motivasi apa yang bisa Ibu memiliki satu pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan itu. Itu yang perlu ingin tahu, boleh sampaikan pada kita sekalian siang hari ini. Tuhan memberkati Pak Andre. Iya Pak Bapak. Ya, silakan.
yang titik paling terendah dan memotivasi saya ketika saya jauh dari Tuhan. Dan yang tadi saya ceritakan, saya tidur dan saya bermimpi ada dikasih tangan yang memberikan selembar kertas yang di dalamnya tertulis Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Disitulah saya mulai berpikir kalau memang saya terus-terus dengan begini, sedangkan orang tua saya itu orang yang taat pada Tuhan Yesus. Mengapa saya harus lari jauh dan saya harus begini dan begitu? Sedangkan saya bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Tuhan ketika ujian itu datang? Suami saya meninggal, anak saya meninggal, dan kehidupan yang tidak punya pegangan apa-apa untuk menghidupi anak-anak saya. Kenapa harus saya lelah untuk berjuang? Sehingga itu membuat saya menjadi motivasi untuk saya bangkit. Saya tahu bahwa di dalam Kristus tidak ada, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, baik Bu, terima kasih. Terus apa yang Ibu lakukan itu? Dalam posisi seperti itu, Ibu masih bisa mulai pengharapan. Apa yang dilakukan untuk membangun pengharapan itu? Saya berdoa sambil saya meminta petunjuk Tuhan. Dari mana saya harus mendapatkan ini? Untuk anak-anak saya harus setiap hari ke sekolah dan lain-lain. Di dalam doa itu saya lalu ini ambil satu kesimpulan, saya harus bekerja untuk menghidupi anak-anak saya. Dan saya bekerja, Pak Bambang, saya bekerja pada salah satu toko pakaian, tapi di situ juga saya dicobai. Itu majikan yang punya toko sering ganggu-ganggu saya juga, karena dia belum kawin, Pak Bambang, dia belum kawin. Tapi saya tidak mau. Saya pulang cerita sama mama saya itu, namanya Timotius. Saya cerita buat mama saya, Mama, ini majikan saya ini suka ganggu-ganggu saya. Tapi saya tidak mau karena saya punya pengalaman. Nah, iya, disitulah membuat saya ingin bekerja keras dan bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kehidupan. Yang bersandar itu pada Tuhan itu apa yang Ibu lakukan? Saya berdoa dan saya beribadah. Apapun itu ibadah, saya hadir, Pak. Dengan berinteraksi dengan yang lain, saya meminta pikiran-pikiran dari teman-teman, dari para hamba-hamba Tuhan yang kebetulan saya juga majelis jemaat. Jadi disitulah saya berinteraksi. Ya. Ya itu kata-kata terakhir Ibu sekarang jadi majelis Bu ya, melayani Tuhan. Iya. Oh luar biasa. Itu Bu. Jadi itu yang memang membuat Ibu sekarang bangkit ya dari ujian itu, karena Ibu mengutamakan Tuhan daripada dunia itu. Tadi itu yang saya ingin cari. Pernyataan itu Ibu luar biasa karena itu pun juga pernah saya alami. Maka saya ingin tahu kenapa itu. Ternyata kuncinya hanya Ibu sekarang melayani Tuhan, menjadi majelis, mengambil bagian di dalam pekerjaannya, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, dan mengutamakan Tuhan. Itu. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa. Apa cerita itu Timotius yang di toko itu? Bukan orang gereja itu. Apa cerita itu? Iya. Ganggu-ganggu saya, Pak Bambang. Mengganggu dia. Iya. Jadi ada cerita apa dengan Timotius sekarang? Nggak ada cerita dia. Udah tewas kan dia. Kalau saya luar biasa. Luar biasa.
Memang itu ada. Iya, Selalu jadi ada. gangguan. Iya Pak, gangguannya nggak di jasmani saja, Pak. Ada aja. Ada aja. Namanya Timotius lagi. Iya, luar biasa. Ya. Imannya luar biasa. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Oke, terima kasih Pak Bambang sudah bertanya. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya. Ya. Oh ya, silakan Pak Karel, monggo. Oh ya. Selamat siang, Pak Ade. Iya, selamat siang Pak Karel. Ya, jangan marah Iya. Betul mau tanya sedikit dulu. Ini jangan-jangan ini Timotiusnya kah? Jangan-jangan ini Timotiusnya, bukan kah? Bukanlah, bercanda ya. Oke, lanjut Pak Karel. Orang dari Seram nih. Seram. Oh iya. Ya, Made. Iya, Kalau boleh tahu, setelah pulang dari Jakarta, kembali ke Ambon ya. Ya, itu apa yang dilakukan di sana? Oh, saya itu sebagai salah satu Komnas Perempuan mempercayakan saya untuk menggali berbagai kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, Pak Karel, kasus-kasus kekerasan sebagai tim pemantau restoratif justice. Apakah yang dilakukan oleh APH itu sudah benar atau tidak, menyalahi undang-undang atau tidak. Saya dipercayakan oleh Komnas Perempuan untuk sebagai tim pemantau restoratif justice di daerah Kepulauan Tanimbar. Karena di sana itu segala persoalan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan itu diselesaikan secara tradisi adat, Pak Karet. Jadi disitulah saya bisa berbagi dengan yang lain. Oh, ya. Berarti bukan tidak khusus dalam pelayanan kepada orang-orang gitu, misi pelayanan begitu ya, tidak ya? Misalnya penginjilan atau apa ya, bukan? Iya, saya juga sebagai seorang pengasuh. Ya, saya sebagai seorang pengasuh, saya juga sebagai seorang majelis jemaat 2 periode. Oh, ya. Oke. Sekarang masih di Tanimbar ya? Iya, di Tanimbar. Tanimbar, ya. Oke, ya. Terima kasih, Mak Ade. Ya, Tuhan berkati. Amin. Lanjut. Silakan lanjut, Ibu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Karel? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karel atas partisipasinya bertanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Ariance, ada Ibu Melani, ada Ibu Ria dari Itali. Adakah yang mau bertanya? Shalom Pak Andre. Oh ya, silakan Ibu Ria, Itali. Iya, Pak Andre betul juga. Kalau yang masuknya terlambat, itu nggak mengikuti ceritanya. Jadi saya nggak tahu apa yang saya mau tanya. Oh iya, tadi kan sudah saya berikan ini. Saya berikan rangkuman tadi. Sempat saya berikan rangkumannya kan. Proses. Makasih. Ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Ria? Udah itu aja, terima kasih. Oke. Ibu Melani, ada yang mau ditanyakan? Ibu Ariance? Ya Pak, saya tambahan sedikit Pak. Oh boleh Bapak. Ya, jangan tanya Timotius ya. Memberi semangat. Oke, silakan. Saya terima kasih Bu dari apa yang disampaikan
saya perlu pesan biar kiranya Ibu akan lebih semakin kuat ya, teguh ya imannya, karena dalam Yakobus 1:12 katakan berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Ibu dalam perjalanan ini, mengapa sampai sekarang menikmati berkat Tuhan? Karena Ibu terus bertahan ya. Bertahan itu artinya tetap teguh dan kuat ya. Karena apapun pencobaan yang dialami itu tidak dapat mengalahkan iman percaya Amin. Ibu kan. Sehingga Ibu tetap bertahan. Bertahan bukan berarti stay di tempat ya, tetapi bertahan itu juga melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan. Itu luar biasa Ibu. Tapi pesan saya, tetaplah Ibu terus bertahan di dalam Tuhan. Amin. Dan mengasihi Dia. Ibu pasti akan menerima janji Tuhan. Itu saja yang boleh saya katakan pada Ibu. Tuhan memberkati. Oke, boleh. Terima kasih Pak Bambang atas pesan-pesannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih satu orang lagi yang mau bertanya. Silakan. Balikpapan, ada yang mau ditanyakan sama Ibu ini, Ibu apa? Ibu. Sama nggak ini Pak Andre nggak ikutin dari awal, tapi memang sih tadi ada dulunya arahannya, tapi sudah terwakili yang ditanya oleh Pak Bambang sama Pak Karel. Oke. Yang saya boleh tambahkan, luar biasa perjalanan imannya Ibu Ota ini ya. Jadi di tengah-tengah ujian berbagai macam persoalan hidup, tetap teguh berpengharapan dalam Tuhan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Arianca? Udah nggak ada. Ada ya. Oke, Ibu Melani, ada yang mau ditanyakan? Depok? Nggak monitor mungkin dia. Ya. Oke, saya boleh sampaikan ya. Saya mau tanya terakhir ya, Bu Ota, adakah misi penginjilan ya yang termasuk dalam misi gereja untuk menginjilin orang-orang yang ya orang-orang Kristen juga, atau yang suam-suam kuku, atau yang belum percaya? Ada nggak Ibu Ota melakukan itu kepada orang-orang di sekitar gereja atau sekitar rumah tinggal? Ya, bisa ceritakan, silakan. Iya, Andre. Ketika saya dari Ambon ke Tanimbar, di situ kan anak-anak sekitar situ kan orang tuanya kurang mensupport mereka ke sekolah minggu, ke gereja. Oh, oke. Kali caci maki itu terlontar dari mulut mereka. Kata-kata kotor dari yang ya. kecil, ya, Kata-kata kotor dari yang ya. kecil. Tapi ketika saya berada di situ, dan saya sebagai seorang, saya memberikan diri untuk menjadi seorang pengasuh guru sekolah minggu, saya mulai memanggil mereka dan mengajar mereka, jangan itu kata-kata, jangan itu berlaku seperti begini, itu salah, ini itu tidak boleh, itu dilarang Tuhan. Dan puji Tuhan, Pak Andre, sampai detik ini di sekeliling kita ada yang mabuk, ada yang mengeluarkan kotor, tapi di sekitar tempat tinggal saya itu sudah tidak lagi mendengar kata-kata kotor,
dari anak-anak. Dan anak-anak sekian, kalau di jemaat saya itu 6.000 jiwa sekian, 6.000 berpenduduk 6.000 jiwa sekian, Pak Andre. Dengan jumlah anak sampai remaja itu 1.000 lebih, Pak Andre, 1.000 lebih. Dan disitulah ya saya mengasuh dan saya menjadi majelis jemaat. Tugas saya itu untuk memanggil anak-anak yang dianggap domba tersesat. Ya. Jadi ada perubahan ya dari mereka-mereka yang hidup yang tadinya ya sepertinya liar ya. Setelah ada Ibu Ota menjadi berdampak ya. Berdampak. Jadi ada yang berbeda ya. Itu soal itu. Adakah sepertinya ada tantangan atau hambatan apa? Atau ada penolakan mungkin dari sebagian orang? Ya, ceritakan. Ada, Pak. Ada. Ya. Di jemaat yang begitu besar, Pak Andre, dan saya ini siapakah saya sebenarnya? Iya, betul. Maksudnya ada juga yang pegawai negeri, yang lebih tinggi ya, statusnya lebih tinggi ya. Ya, lebih kaya lagi ya. Ya. Siapa kamu? Lalu membuat kotak-kotak antara itu ibu majelis itu siapa sih sebenarnya? Itu ibu pengasuh kalau ketika mengajar anak-anak itu siapa sih sebenarnya? Sekolahnya apa sih sebenarnya? Tapi puji Tuhan Pak Andre, itu lalu membuat saya hampir juga saya mundur Pak Andre. Tapi dengan itu kekuatan Filipi 4 ayat 13 yang saya pakai, keren. segala sesuatu itu luar biasa buat saya Pak Andre. Iya. Walaupun ada penolakan, walaupun ada pandang sebelah mata lah ya. Siapa dia? Nah, siapa dia? Dia punya apa? Rumahnya di mana? Di mana dia tinggal? Sekolahnya apa? Biasanya begitu, biasanya. Ya enggak? Nah, tapi ternyata bisa terlewati karena dengan hasil ya. Yang melihat hasil ya. Hasilnya malah saya dipakai menjadi sekretaris PKK di desa itu. Saya juga dipandang mata sebelah oleh mereka. Iya. Dengan Bapak Kades dan lain-lain sehingga harus dipilih menjadi sekretaris PKK untuk mendampingi Ibu Kades. Dan saya bilang ini luar biasa, ini kasih Tuhan, bukan saya ingin saja untuk pergi. Tapi ketika saya dipilih oleh Tuhan, ya itu yang harus saya lakukan, menjadi alat di tengah-tengah desa dan jemaat ini. Very good. Keren ini Bu Ota ya. Pengalaman hidupnya ya. dari bawah ya. ART pun dilakuin ya. Nggak ada malu. Yang penting kan halal ya, bukan uang dari apalah yang tidak baik ya. Dan ternyata Tuhan pakai itu, proses itu Tuhan pakai, itu menguji iman. Kalau nggak ada yang bertanya, Kalau nggak ada bertanya, saya akhiri ya. Bu Ota, ada yang bertanya kah? Melani, ada kah? Oh, nggak ada. Kan? Ya, pesan moral apa Ibu Ota kepada teman-teman di Zoom ini ataupun teman-teman yang di YouTube channel? Ya, pesan moral apa terhadap pengalaman hidup Ibu Ota yang tidak mudah loh. Ya, sampai terpuruk loh. Ya toh, sampai terpuruk. Suami pertama meninggal, ya. Suami kedua masih ada kan? Ada. Masih ada. Ya. Tapi tidak mudah, perjuangan untuk hidup itu tidak mudah. Ya, tapi ternyata anak-anak bisa melewati jalan cara Tuhan itu memang luar biasa dahsyat. Kira-kira pesan moral apa yang Ibu Ota mau sampaikan ya? Silakan. Pesan moral saya kepada semua teman-teman yang berada di Kompak
ataupun di YouTube channel ini, ketika ada di dalam tantangan hidup, cobaan, ujian, dan apapun itu bentuknya, jangan lari jauh daripada Tuhan. Amin. Tetap berpegang teguh pada Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya kota benteng kehidupan kita. Kita jauh daripada Tuhan, maka niscaya segala perkara yang kecil dan besar kita tidak akan pernah mampu untuk dapat menyelesaikan. Tetapi ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, memang banyak tantangan cobaan untuk menguji iman kita. Yes. Tetapi di ujung jalan itu pasti indah pada waktu itu. Wah, keren betul ya. Saya rasanya nggak sanggup lah seperti ini ya. Ya, yang saya tangkap ya dari kesaksian Ibu Ota ini ya, sepertinya ya kita bisa alami ya apa yang dialami Ibu Ota itu kita bisa alami juga loh. Ya, sepertinya kita sebagai orang percaya taat kepada Tuhan Yesus, tapi kok rasanya kenapa hidup kita ini kok semakin sulit? Iya, itu yang dialami Ibu Ota kan. Itu bisa dialami oleh kita loh. Sementara dengan kita melihat juga orang dunia yang tidak kenal Tuhan Yesus bahkan menolak percaya pada Tuhan Yesus. Sepertinya kehidupan mereka semakin apa? Fine aja. Semakin kaya, semakin makmur, semakin sehat. Kelihatannya mereka baik-baik saja. Ya enggak, Bu Ota? Ya, kita melihatkan lihatnya kan gitu kan. Pertanyaannya kita ini sangat penting dan ini pertanyaan yang jujur. Banyak orang percaya, termasuk tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pernah mengadakan pergumulan hal yang sama, ya enggak? Ini buku saya pernah baca ya, buku yang ditulis oleh Philip Yancey. Bukunya berjudulnya apa? Disappointment with God. Artinya apa? Kecewa terhadap Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh Bu Ota kan? Ya saya juga pernah alami. Bukan saya nggak pernah alami, saya pernah alami. Kecewa terhadap Tuhan. Ini buku lah, ada buku yang ditulis oleh seorang penulis terkenal ya, Philip Yancey. Ini mengangkat 3 pertanyaan memang buku itu. Ya, dengar baik-baik, perhatikan saya. 1, apakah Tuhan itu tidak adil? Kedua, apakah Tuhan itu diam? Ketiga, apakah Tuhan sembunyi? Ini 3 pertanyaan ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang Ibu Ota sampaikan ya, sebagai murid Tuhan yang sebetulnya, yang tadinya taat, ya enggak? Tadinya taat, tapi menghadapi kehidupan yang sulit, tidak mudah, adalah kenyataan kan yang sering dialami juga kan oleh orang-orang yang sebetulnya orang-orang percaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya 1, apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu tidak adil? Mazmur 73 kan? Ini dia. Bertanya hal yang sama. Itu Asaf. Asaf berkata, sungguh sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah, sebab sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Itu Mazmur 73. Kalau Anda percaya, catat saja. Kalau yang pintar boleh catat ya. Yang pintar, yang nggak pintar nggak usah catat. Mazmur 73 ayat 13-14 ya. Yang melihatkan orang fasik hidup senang, makmur, sehat, tidak mengalami penderitaan seperti orang percaya. Itu yang terjadi kan, yang dialami Bu Ota. Bisa juga dialami oleh kita juga, tapi titik baliknya datang ketika ia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan mengerti bahwa sesungguhnya tempat-tempat licin, ini dia, kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ada waktunya mereka yang nggak percaya, yang kelihatannya kaya, hidup sehat, makmur. Ada waktunya. Mazmur 73 ayat 18 ya. Keadilan Tuhan itu ada. Tapi sering tidak langsung terlihat sekarang.
keadilannya pasti dinyatakan, namun waktunya bukan selalu di dunia ini, melainkan dalam apa? Kekekalannya. Itu yang terjadi kan. Tapi kita kan nggak mau nunggu kekekalan. Yang penting sekarang itu kan yang terjadi buota kan. Ya termasuk untuk kita juga. Kedua, apakah Tuhan itu berdiam diri? Kadang terasa ya, seperti Tuhan itu tidak menjawab doa Ibu Ota, atau mungkin doa kita juga, atau tidak, Tuhan tidak peduli, ya nggak? Tapi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan seringkali bekerja dalam keheningan, dalam senyap, seperti dalam kisah apa? Ayub. Semua orang tahu kan kisah Ayub. Semua orang tahu lah, Ayub adalah orang yang benar tapi kehilangan segalanya loh. Ia berteriak kepada Tuhan kan, merasa apa? Ditinggalkan loh. Itu Ayub loh, sekelas Ayub loh. Nah siapa Bu Ota, siapa kita? Ya enggak? Perhatikan saya kesaksiannya, saya perhatikan benar-benar ya. Namun akhirnya apa? Tuhan menjawab Ayub kan. Tapi bukan dengan penjelasan, Tuhan menjawab dengan kehadirannya. Ayub 38 sampai 42 itu cukup bagi Ayub. Tuhan mungkin terlihat diam, tapi ia peduli. Roma 8:28 kan. Semua orang tahu kan. Allah turut bekerja. Ya enggak? Semua orang tahu itu. Ayat itu ayat favorit kan. Allah turut bekerja. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia enggak? Pertanyaannya. Termasuk penderitaan dan ketidakadilan yang Bu Ota rasakan waktu itu kan, gitu. Ada ketidakadilan. Ketiga, itu yang saya tangkap ya. Sepertinya Tuhan itu nggak ada. Sepertinya Tuhan itu bersembunyi, ya nggak? Yesus sendiri merasakan kan, waktu disalib, ya nggak? Yesus loh, merasakan loh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Ya enggak? Waktu disalib bilang apa dia? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia tahu loh rasanya ditinggalkan. Seperti Bu Ota kan rasanya ditinggalkan. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Ya enggak? Tapi sesungguhnya Allah tidak benar-benar meninggalkan Ibu Ota loh, melainkan memenuhi rencananya yang besar. Ada rencana besar di balik itu semua. Nah inilah sekarang rencana besar yang sebagian yang Tuhan sudah mulai tunjukkan, ya enggak? Tapi waktu itu nggak rela lah Bu Ota diproses itu rela nggak? Nggak rela. Sakit, kedagingannya sakit ya, sakit. Nah ketika Tuhan bersembunyi itu bukan karena Dia jauh, Bu. Bisa jadi itu momen kita belajar untuk apa? Untuk percaya. Bukan pada apa yang terlihat, tapi pada siapa Tuhan itu sebenarnya. Jadi kalau saya peres lagi ya kesimpulannya, Tuhan itu tidak pernah tidak adil Bu Ota. Tapi keadilannya penuh hikmat dan akan digenapi pada waktunya. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Tuhan itu tidak diam, Ia bekerja dalam keheningan, dalam senyap. Membentuk karakternya Bu Ota, ya karakter kita juga, dan menyiapkan segala sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak bersembunyi loh. Ia dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Ya enggak? Firman Tuhan loh itu Mazmur 34 kan. Yang catat, yang pintar boleh mencatat. Yang enggak pintar enggak usah catat. Ya Mazmur 34 ayat 19. Ya, memang disinilah Yesus tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah, tapi Ia menjanjikan penyertaan yang sempurna. Yohanes 16:33. Saya ulangi lagi, yang pintar mencatat. Yohanes 16:33 ya. Kadang hidup orang jahat memang terlihat apa? Lebih nyaman, ya enggak? Bu Ota sampai sepertinya itu kan yang di pikiran Bu Ota kan? Sepertinya orang yang
Jahat itu memang terlihat nyaman, tapi pengharapan kita bukan di dunia ini, melainkan di kekekalan Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Yang setuju boleh katakan amin. Oke, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenang jiwa, tiada hari untuk bersaksi tentang Kristus. Padi sudah menguning, teman-teman. Saatnya untuk dituai. Tapi pekerja sedikit. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Ota, Ibu Arianca, Pak Binsar Aritonang baru masuk, nggak tahu ceritanya. Oke Pak Bambang, Ibu Ria Worang. Makasih, Tuhan berkati. Tuhan. Ya Pak. Sampai ketemu. Sampai ketemu besok dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi dari Murtadin besok.